Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDN Gayungan 2 Surabaya akan mempresentasikan hasil modifikasi modul ajar untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum memasuki pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sabila Istiar Quraini dan rekan saya Siti Nurhaliza. Kami melakukan modifikasi modul ajar pada mata pelajaran PPKN, tema 4 Kewajiban dan Hakku, subtema 2 Kewajiban dan Hakku di sekolah, fase B, kelas 3. Adapun aspek yang dimodifikasi yaitu 1. Karakteristik peserta didik, 2. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, 3. Kompetensi awal, 4. Pertanyaan pemantik, 5. Pendekatan, 6. Sintaks kegiatan, 7. LKPD, 8. Refleksi bagi pendidik dan peserta didik, 9. Bahan bacaan bagi peserta didik, dan 10. Glosarium. Karakteristik peserta didik. Pada modul ajar yang belum dimodifikasi, hanya dicantumkan jumlah peserta didik secara keseluruhan. Adapun pada modul ajar yang telah dimodifikasi, kami klasifikasikan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan belajarnya, yaitu karakteristik peserta didik yang berada di SDN Gayungan 2 Surabaya, khususnya kelas 3B berjumlah 23 peserta didik, terdiri dari 4 anak dengan kemampuan belajar tinggi, 11 anak berkemampuan belajar sedang, 5 anak berkemampuan belajar rendah, dan 3 anak berkebutuhan khusus, yaitu slow learner dan ADHD. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebelum dimodifikasi yaitu peserta didik dapat menentukan bentuk kegiatan atau perilaku dari kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran setelah dimodifikasi yaitu peserta didik dapat menguraikan bentuk kegiatan atau perilaku dari kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, kami mengganti kata kerja menentukan yang termasuk dalam KKOJ 3 menjadi menguraikan yang termasuk dalam KKOJ 4. Hal ini karena menurut kelompok kami, tujuan pembelajaran perlu dimodifikasi menjadi lebih HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Hal ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang rasional. HOTS mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, mencari solusi baru, dan membagikan ide-ide inovatif. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan tema pembelajaran yang dilaksanakan yaitu tentang hak dan kewajiban. Alur tujuan pembelajaran. Kami modifikasi dari peserta didik dapat memberikan contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah menjadi peserta didik dapat mengamati tayangan video tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Di sini, kami memodifikasi KKO memberikan yang termasuk C2 menjadi mengamati yang termasuk KKO C1. Hal ini karena menurut kelompok kami, peserta didik perlu memiliki pemahaman konsep awal materi sehingga tidak langsung diminta untuk menunjukkan contohnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi awal. Sebelum dimodifikasi yaitu setelah pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan mendeskripsikan hingga menunjukkan bentuk kegiatan atau perilaku dari kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi awal merupakan sarana guru untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik sebelum memulai materi yang baru. Oleh karena itu, kami modifikasi menjadi peserta didik
pada awalnya belum memahami tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik sebelum dimodifikasi berisikan yang pertama, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah? Yang kedua, apa yang akan terjadi bila kita tidak mengetahui hak kita sebagai anggota keluarga sekolah? Pada pertanyaan pemantik, kami modifikasi karena pada modul ajar belum menunjukkan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik, sehingga dalam modul ajar kami memodifikasi pertanyaan pemantik berisikan dengan materi. Pendekatan. Sebelum dimodifikasi, pada modul ajar tidak terdapat sub pendekatan. Kemudian setelah dimodifikasi, kami menambahkan scaffolding atau membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Tujuan dari pendekatan scaffolding dilakukan untuk membantu peserta didik meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Bantuan tersebut diberikan secukupnya dengan berfokus pada pemahaman yang dirasa sulit oleh peserta didik. Sintak kegiatan. Sebelum dimodifikasi, sintak kegiatan berisikan mengorientasikan peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kerja peserta didik, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab pertanyaan. Setelah dimodifikasi, sintak kegiatan berisikan mengorientasikan peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kerja peserta didik, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab pertanyaan, mengembangkan dan menyajikan hasil, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Modifikasi dilakukan karena pada sintak kegiatan hanya memuat 3 langkah pembelajaran. Pada modul ajar yang dimodifikasi, kami menambahkan menjadi 5 langkah pembelajaran sesuai dengan teori PBL. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang belum dimodifikasi masih sangat sederhana dan kurang menarik bagi peserta didik. Sehingga kami memodifikasi lebih berwarna untuk menarik peserta didik dalam memahami materi dan mengerjakan soal-soal yang ada. Refleksi bagi pendidik dan peserta didik. Pada modul ajar yang belum dimodifikasi, tidak ada sub-refleksi bagi pendidik dan peserta didik. Sehingga kami memodifikasi modul ajar dengan menambahkan refleksi bagi pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta meningkatkan pemahaman konsep atau pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Bahan bacaan bagi peserta didik. Sebelum dimodifikasi, pada modul ajar tidak terdapat sub bahan bacaan bagi peserta didik. Sehingga pada modul ajar yang dimodifikasi, bahan bacaan bagi peserta didik ditambahkan untuk memperluas pengetahuan serta meningkatkan keterampilan dan berpikir kritis, membuka wawasan budaya, dan motivasi pembelajaran bagi peserta didik. Glosarium. Sebelum dimodifikasi, pada modul ajar tidak terdapat sub-glosarium. Sehingga kami memodifikasi modul bahan ajar dengan menambahkan glosarium untuk membantu peserta didik memahami istilah-istilah atau kosakata yang mungkin baru atau khusus dalam materi pembelajaran. Sekian presentasi modifikasi modul ajar dari kami untuk UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.